Ya, kita masuk dalam doa. Kami akan mempelajari satu iman yang sungguh-sungguh sangat berbeda dan tidak mungkin dimiliki oleh manusia tanpa pertolongan dari Roh Kudus, dan teristimewa tanpa hadirnya kematian Kristus dalam hidup kami dan tanpa kebangkitan serta kenaikan. Bapa, ajarlah kami supaya kami sungguh-sungguh mengenalkan firman yang ajaib ini, sehingga kami tidak terlena dengan dunia di mana kami nikmati ini. Segala yang ada, baik itu kebaikan-Mu di dalam semesta alam ini yang masih tersisa, dan kebaikan-kebaikan kemurahan hati-Mu yang Kau curahkan seperti hujan yang terus mengalir. Tetapi kami diingatkan kembali dari firman Tuhan bahwa dunia ini bukan tempat hidup kami dan tinggal kami selamanya. Kami akan dibawa dan akan diangkat oleh Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang ada. Maka Tuhan memberikan waktu kepada setiap orang yang ada di dunia ini untuk menerima Injil. Sehingga dengan kenaikan Kristus, Dia memberikan kuasa rohnya yang melebihi daripada zaman-zaman yang sebelumnya. Kuasa rahmat, kasih setia Tuhan yang dilimpahkan dengan luar biasa. Dan disitulah kami akan memiliki iman yang bukan berdasarkan apa yang kami lihat, tetapi berdasarkan akan janji Tuhan dan berdasarkan akan seluruh keyakinan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami Bapa, kami serahkan hati kami dan kami mau sungguh-sungguh menjadi penurut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan melihat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ketujuh. Yohanes pasal 16 ayat yang ketujuh. Saudara, dari ayat 4 itu temanya adalah pekerjaan penghibur ya. Ada satu kalimat dari Tuhan Yesus yang akan kita soroti dan kita akan berkonsentrasi kepada kalimat itu. Ayat yang ketujuh, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi jelas ya, lebih berguna. Apa arti lebih berguna nanti kita pelajari. Dan arti pergi juga sama. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu. Dan inilah ayat yang menjadi fokus kita. Dan kita lihat pada pasal 16, Yohanes pasal 16. Ayat yang ke terakhir ya, 40. Tentang Lazarus dan persepakatan pembunuhan tentang Tuhan Yesus ya. Itu satu pasal. Yohanes pasal 16 ayat ke-40. 11. Yohanes 11 ya. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, saudara, ini sepertinya ada semacam pertentangan. Jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi di sini kita melihat ada bagaimana melihat dan apa yang kita lihat, dan juga arti lihat itu adalah ada dua. Yang satu adalah melihat dengan kasat mata, ya apa yang nampak, dan melihat dengan apa? Dengan mata rohani, dengan kekuatan iman yang Tuhan berikan. Dan ini berbeda jauh. Ya, kita akan belajar ini. Jadi kita akan berkonsentrasi kepada mengapa Tuhan Yesus tidak hadir dan dia harus naik ke surga. Jadi saudara perhatikan bahwa tubuh Kristus yang manusia itu yang setelah kematian dan kenaikan dengan segala lukanya itu, dan dia naik. Mengapa dia naik? Karena dia adalah manusia yang tubuhnya tidak mungkin hadir dimanapun. Tubuh fisiknya Tuhan Yesus itu. Jadi waktu dia naik, tubuhnya itu adalah tubuh di dalam kemuliaan. Ya, tubuh dalam kemuliaan.
Surat naik dan dia naik membawa seluruh apa yang sudah dia kerjakan, penggenapan itu semuanya, dia serahkan pada bapaknya selesai, dan dia diberikan kedudukan di sebelah kanan bapak dan menantikan kita. Nah, waktu dia pergi ke tempat di mana dia mempersiapkan seluruh daripada langit dan bumi yang baru itu, saudara, kita berada di sini, kita ditinggalkan. Dia pergi, kita ditinggalkan. Artinya apa? Bahwa saya sedang akan dibawa ke tempat Kristus. Jadi aku akan kembali, bukan kembali hidup di dunia ini, bukan saudara. Aku akan kembali membawa kamu ke tempatku. Itu artinya pergi gitu. Jadi bukan Yesus kemudian tinggal di sini terus dengan kita selamanya, bukan saudara. Tapi kita dibawa ke langit bumi yang baru. Jadi bumi ini bukan tempat tinggal kita, bukan kesukaan kita, bukan adalah tempat di mana kita itu merasakan seluruh bahwa ini tempat di mana kita itu akan selama-lamanya abadi di sini. Enggak, Saudara. Seluruh bumi yang ada ini, sebagus apapun pemandangan yang ada di New Zealand, pemandangan yang ada di tempat-tempat yang indah yang seperti Finlandia, terus yang ada di Tibet atau yang ada di China yang macam-macam luar biasa, gunung-gunung yang besar seperti itu, saudara, saudara sangat mengerikan bahwa itu semuanya akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Dan orang tidak pernah percaya, oh alam sebagus ini masa akan dirusak oleh Tuhan. Setelah waktu manusia jatuh dalam dosa, dunia jatuh dalam dosa, dan seluruh semesta alam jatuh dalam dosa. Karena semesta alam diserahkan pada manusia. Mandat itu diberikan pada manusia. Jadi langit dan bumi baru ini itu juga kena dampak dari dosa manusia yang cuman makan tanda petik buah. Mungkin orang ngomong apel gitu, yang seringkali kan apel. Padahal belum tentu apel. Tapi buah itu makan. Perbuatan yang sangat kecil, tapi dampaknya itu seluruh semesta alam itu kena semua. Sehingga Tuhan waktu memperbarui dan mengubah manusia, bukan hanya manusia, dia juga mengubah seluruh dampak dosa manusia yang merusak semesta alam ini, itu diubah oleh Tuhan. Jadi juru selamat Mesias adalah Yesus Kristus itu bukan hanya perkara tentang keselamatan saya. Yang penting saya selamat utusan orang lain ya biar aja mati. Dan kita tidak punya hati untuk memberitakan Injil. Saudara, saudara bukan orang Kristen loh. Saudara ngerti makna saya ngomong. Saudara menikmati keselamatan sendiri dan tidak mau berbagi keselamatan pada orang lain. Saudara bukan orang Kristen. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu perintah untuk semua orang Kristen. Bukan pendeta saja. Jadi gereja itu harus mengutus apa? Bukan hanya pendetanya. Harusnya jemaatnya. Kamu pergi. Jadi kalau kita punya pos di Jogja. Saudara saya berat mengutus jemaat. Kamu pergi ke sana. Untuk apa? Membantu pelayanan di sana. Jadi bukan itu urusannya Pak Agung yang Jogja. Sebenarnya bukan gereja. Yang misi ya udah penginjil aja yang misi, pendeta di sini saja. Sebenarnya bukan itu. Jika kita berpikir seperti itu, maka seluruh daripada kemuliaan Allah itu tidak memancar dan bersinar keluar. Kenapa? Ya di dalam terus. Dan hampir gereja seperti itu. Nah, saudara kita belajar ini. Jadi coba kita lihat ya. Dikatakan bahwa ayat 40, bukankah sudah aku katakan jikalau engkau percaya, ini iman ya, percaya iman. Bukan percaya keyakinan, bukan. Saudara. Ini adalah percaya iman, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu hanya bisa dilihat oleh percaya dan bukan kita lihat seperti lihat dunia. Kenapa ada orang bisa melihat, oh ini nggak benar, ini salah. Setelah dengan kacamata kebenaran, kekudusan Tuhan, dia bisa melihat itu. Oh ini salah ini. Dan jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Tapi bagi dunia, ini nggak ada masalah.
Saudara, bagi orang-orang yang tidak merasakan kebenaran kekudusan Allah, ya nggak terasa apa-apa. Tapi bagi seorang nabi, wah saudara, waktu Yehosafat, terus kemudian Raja Yerobeam membuat dua anak lembu emas. Saudara tahu, kalau Musa, Harun kan, Harun bikin satu anak lembu emas. Yerobeam, saudara, merusak kerajaan Allah, kerajaan Israel dengan apa? Mendirikan dua anak lembu emas. Jadi dosanya itu double dari dosanya Harun. Kalau dihitung anak lembu emas. Tuhan marah luar biasa. Kenapa bangsa Israel itu dihancurkan Tuhan? Dan 10 suku bangsa Israel utara ini menyembah dua anak lembu emas. Dan Tuhan hapuskan keturunan ini. Dan Tuhan serahkan. Siapa yang memimpin? Yerobeam. Arti Yerobeam itu adalah pembawa berita rahmat Allah. Tetapi menjadi membawa berita kutukan Allah. Kenapa? Karena Yerobeam ingin melihat kemuliaan Allah itu menjadi kemuliaan dunia. Dia ingin dimuliakan, dia ingin yang paling hebat dan dia menguasai semuanya. Padahal itu semua dari Daud yang dipimpin Tuhan dan kepada anaknya Salomo dan Yerobeam merampas ini semuanya dan mengambil semuanya bagi kemuliaan dia. Dan dia mendirikan berhala-berhala. Karena dia tidak bisa kembali pada istana Yehuda yang selatan. Dan di situ mereka tetap menjaga kekudusan Tuhan. Maka berperanglah dua saudara ini. Apa? Yang satu menyembah Tuhan, yang satu menyembah berhala. Dan itu dalam arti bangsa Israel. Jadi satu bangsa itu terbelah. 10 bangsa melawan dua suku bangsa. Yaitu Yehuda dengan Benyamin. Jadi Israel itu pecah, saudara. Keluarga yang pecah. Yakub Esau pecah. Anak Ishak Yakub Esau pecah. Anak Yakub juga pecah. Siapa? Yusuf melawan siapa? Melawan 10 saudaranya. Betul? Kan sama 10. Kenapa? Karena tidak melihat kemuliaan Allah. Yusuf melihat kemuliaan Allah, pimpinan Allah. Tapi saudaranya, kurang ajar. Ini kita ya macam-macam. Kita ngomong-ngomong kotor sedikit dilaporin papa kita. Kita bergaul dengan dunia dilaporin papanya. Wah ini koko-koko ini nggak bener pak. Kenapa? Main judi pak. Mereka mabuk-mabuk pak. Wah kakaknya marah gitu. Kamu jangan lapor-laporin. Kalau kita berbuat gini diam aja kamu. Dasar kamu bawel gitu kan, rewel gitu kan. Apakah Yusuf kemudian mengikuti mereka? Enggak, saudara. Dia melihat kemuliaan Allah. Bukan melihat kesenangan manusia, bukan melihat keberhasilan manusia, bukan saudara. Dia melihat kemuliaan Allah. Segala keberhasilan belum tentu memuliakan Allah, tapi segala kemuliaan pasti keberhasilan di hadapan Allah. Dan itu bedanya. Gereja yang berhasil dengan kemuliaan Allah beda, saudara. Yang diukur itu apa? Yang diukur adalah percaya. Saudara kita melihat ini. Yang terakhir kita baca Ibrani pasal 11. Ayat ini menjadi ayat yang sangat penting di dalam mengerti makna keabsenan, ketidakhadiran Kristus secara fisik di dalam masa kenaikan sampai kedatangannya. Nah, saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar. Itu apa itu dasar? Dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu, saudara. Yang kita harapkan, dasarnya. Harapan kita itu dasarnya. Apa? Dan bukti. Jadi ada dua. Dasar dan bukti. Apa bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak terlihat, tidak bisa dibuktikan, yang terlihat bisa dibuktikan. Jadi itu adalah pengetahuan manusia. Nggak lihat, mana buktinya? Saya percaya, nggak ada buktinya. Tuhan tidak ada.
Kamu percaya Tuhan ada, tunjukkan pada saya. Nah kan, lihat kan saya, mana Tuhan? Saudara percaya ada Tuhan? Bisa nggak tunjukkan saya Tuhan di depan saya? Ini loh Tuhan, ini loh tahu tempe gitu kan? Nah Tuhan tunjukkan pada saya, nih Tuhan. Mana Tuhan? Adakah satu orang bisa menunjukkan, nih loh Tuhan? Nggak ada, saudara. Dari agama Kristen, agama apapun, saudara. Kenapa kalau kamu percaya kalau kamu nggak bisa memperlihatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan? Saya percaya Tuhan Yesus. Mana Tuhan Yesus? Nah, iman orang Kristen bukan karena melihat, dia percaya. Dunia percaya harus melihat. Buktinya apa? Tak cucukkan tangan saya. Mana? Kenapa kita bisa percaya tanpa melihat? Nah, ini rahasianya, saudara. Rahasia teologi kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ini agak sulit dijelaskan, tapi bisa dirasakan setiap hati orang percaya. Saya beri ilustrasi. Ya, ada dua. Seorang anak diberitahu oleh papanya, kamu kerjakan ini sebut dengan taat. Dan kalau kamu kerjakan dengan taat, kamu tak kasih hadiah gitu ya. Ya, dikasih reward. Dan anaknya kerjakan. Saudara, karena dia tahu papanya kalau memberi reward itu bukan main-main, saudara. Rewardnya itu bukan ya ece-ece gitu ya, yang ringan bukan. Wah, kalau dia betul-betul senang anaknya, beliin mobil baru, gitu. Saudara. Jadi anaknya begitu mengerti janji-janji itu dan begitu tahu papanya begitu baik seperti itu. Saya tanya, waktu dia kerjaan semuanya, ada papanya dan ada papanya, dia kerjain nggak? Hah? Papanya pergi kerja. Ini ya satu hari kamu kerjain ya, semua kerjain. Ini bahkan kamu cuci baju, masak nasi, ini semuanya. Kamu kerjain semuanya. Kalau kamu kerjain, papa akan berikan kamu hadiah. Papa hormati kamu. Dan dia tahu apa yang diberikan itu bukan yang ringan-ringan, yang sepele. Yang diberikan itu yang luar biasa. Apalagi kita diberikan hidup baru. Diberikan tanda petik. Kemuliaan yang luar biasa itu. Maka anaknya kerjain. Ada papanya nggak? Nggak ada. Kok bisa dia taat? Ya karena ada janji papanya. Apa setiap kerjaan, cucian, kamu belum cuci, kamu belum masak. Enggak perlu diawasi. Jadi waktu dia berjalan, dia mengerjakan semuanya itu. Dia mengerjakan dengan apa? Dengan ketaatan, dengan sukacita. Kenapa? Karena janji Tuhan. Nah itu perasaan kita itu di dunia seperti itu. Saudara. Dan tidak ada satu pekerjaan yang Tuhan percaya kepada kita. Waktu diberikan, saudara-saudara kemudian, capek aku, enak aja papa nyuruh-nyuruh. Mama ini enak-enak duduk-duduk. Petan-petan, cari tumo lagi gitu kan. Orang Jawa kan gitu kan, cari tumo. Oh, enak sekali mama saya. Saya setengah mati nyapu-nyapu gitu. Wah, kerja berat. Apalagi kalau di desa. Ya kan, ngarit-ngarit gitu kan. Ada nggak anak yang baik, yang begitu menghormati papanya, begitu percaya papanya, terus dia nggak kerjain? Jawabannya nggak ada. Kenapa? Ada sukacita, ada kepercayaan, ada kemuliaan, ada yang mendorong dia. Jadi waktu dia kerjakan, dilihat papa saya, nggak dilihat papa saya kerjakan. Karena percaya, saudara. Apakah papanya mesti buktiin? Terus dilihatin CCTV gitu kan? Kan sekarang musim CCTV. Sampai kamar mandi pun di CCTV 4 arah gitu kan. Apa yang digerakin anaknya dia tahu semua. Sudah banyak orang pacaran, baik perempuan atau laki, itu rada yang disebut crazy. Crazy apa? Pingin tahu pacarnya itu apapun dikerjakan itu apa saja. Itu pacaran seperti ketemu Tuhan. Kamu lo nggak ngengek. Kapan selesai ngengek? Nggak tahu ngengek selesai gimana. Kamu ngapain pipis? Dari jam berapa kamu pipis masuk? Semua itu diukur. Sebenarnya itu sebenarnya sakit jiwa. Itu ada penyakitnya semua itu. Setelah kita kita waras pun sebenarnya sakit jiwa semua loh gitu. Kalau diteliti ahli jiwa, kita ini sakit jiwa semua.
Nggak penyakit itu. Saking pinternya, saking hebatnya itu kita bisa dideteksi seluruh sifat-sifat kita. Akhirnya kita, oh ini bagian ini kamu lemah, bagian ini. Jadi semua orang itu ada kelemahannya. Akhirnya, ini kamu kalau kesini bisa jadi schizophrenia gitu. Saudara kita akan mengerti apa itu disebut percaya tanpa melihat. Bagaimana saya percaya tanpa melihat, saudara? Saudara akan taat. Saudara dia akan bertanya banyak. Saudara akan kerjakan dengan seluruh segenap hatimu. Saudara akan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Nah, itu adalah wujud dari apa? Percaya. Kasih itu adalah kekuatan dari apa? Dari percaya kepada Tuhan itu. Bentuknya itu adalah bagaimana kita mengungkapkan kasih Allah yang tinggal dalam kita dan kita percaya itu, kita salurkan kasih itu. Kalau papanya baik, papa gini, bisakah dia kemudian menyepelekan papanya, menyakiti hati papanya? Bisa nggak? Nggak mungkin. Seharusnya gitu kan. Kalau hubungan itu begitu baik, harusnya seperti itu. Tapi manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan Yesus sudah tahu, kamu akan kecewa. Kamu akan putus asa. Kamu akan kebingungan. Kamu akan terbirit-birit, tercerai-berai. Dan Tuhan sudah tahu. Tuhan. Kenapa? Ya karena jatuh dalam dosa. Setiap perkataan Tuhan Yesus itu dia tahu kondisi manusia detail apapun dia tahu. Saudara. Dan dia tahu apa yang berguna bagi kita. Nah, kita lihat sekarang apa arti berguna. Berguna dalam bahasa Yunani adalah sim vere. Apa artinya? Sim itu bersama-sama. Jadi sesuatu yang berguna itu selalu ada timbal baliknya. Nah, kalau kamu berteman, ini teman saya itu menggunakan saya terus, manfaatin saya terus. Dan kemudian kita tidak diberi kesempatan untuk dia bermanfaat bagi kita. Saudara itu teman yang egois. Itu namanya toxic friend. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Benalu bahasa tanamannya. Hanya nempel maunya tuh nyedot tok yang enak. Tapi nggak pernah mau berkorban. Berteman nggak mau berkorban, nggak mau mengerjakan bersama. Bukan. Nah ini artinya sim. Bahasa Yunani itu sim sebenarnya. Inggrisnya itu sim, simpati, patos. Jadi berperasaan bersama, mengerti hati orang itu simpati sedalam-dalamnya dan bisa mendalami empati. Orang-orang jahat itu tidak ada patosnya, namanya apatos. Ya, orang-orang baik itu pasti dari kota Pati. Kota Pati kan kota patos. Saudara, vero itu apa? Atau vero. Saudara, vero itu artinya apa? Sesuatu yang dibawa itu selalu baik. Apa yang dibawa itu selalu baik. Membawa hal yang selalu hasilnya adalah baik. Jadi aku akan melihat supaya berguna. Artinya apa? Membawa kebaikan bukan hanya pada kamu, tapi seluruh apa yang kamu kerjakan dan seluruh umat pilihan Allah itu akan mendapatkan manfaat yang terbaik. Jadi Yesus berangkat itu harusnya tidak membuat bengong, pengong juga gitu kan. Bengong dan pengong ini bedanya apa? Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, semua itu tungguin semua. Sampai malaikat kan, ngapain kamu? Melongo-melongo gitu. Sana pergi sana. Kan sudah diomongin janjinya apa? Tunggu, ya. Udah pergi sana, tunggu. Murid-murid lihatin. Saudara, saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus berpindah tempat untuk memindahkan kita dari tempat di mana kita ada. Jadi kita ini adalah alamat asli kita adalah alamat rumah Yesus. Ngerti kan? Rumah Yesus bersama dengan rumah Bapakku. Alamat kita di mana? Kalau semua alamat KTP, oh jalan ini, jalan Saluyu gitu, jalan, sudah jalan. Kalau malaikat tanya, alamatmu di surga di mana? Kamu harus tulis apa? Nggak ada jalan-jalan semua. Alamat di mana? Rumah Bapa surgawi. Itu, saudara.
pasti kita masuk surga. Kenapa? Jelas alamatnya. Jadi alamatnya bukan jalannya, tapi orangnya itu alamatnya. Orangnya ini adalah yang tujuan akhirnya, bukan gedungnya, bukan, saudara. Jadi Yesus sedang menuju kepada Bapa untuk bersiap apa? Untuk membuat dan di rumah Bapakku banyak apa, saudara? Banyak tempat, banyak kediaman. Dan semuanya itu adalah tempat kita. Seindah apa? Nah, saudara, kalau kita seorang desain, terus arsitektur gitu ya, wah kita mendesain sebagus-bagusnya. Kota di Dubai itu didesain. Desainnya kota Dubai itu lebih dari 40 tahun, saudara. Sudah dipikirkan. Desain China itu sudah dipikirkan 1.200 tahun. Kamu desain rumahmu berapa tahun? Hah? Indonesia didesain oleh Muhammad Hatta dan Presiden Soekarno tentang koperasi ekonomi. Itu sudah tahun 55 sampai 58. Dan ada Grand Design Ekonomi Indonesia Koperasi. Sudah ada dan ada bukunya. Tapi nggak pernah dipakai oleh pemerintah yang sesudah-sudahnya. Sekarang ini di dalam kehancuran baru mereka ingat, bapak-bapak fondasi negara kita sudah mikir loh. Sudah berapa? Sudah ratusan tahun. Nah, kalau satu bangsa dipimpin tanpa ada rancangan bagaimana ke depan, ya bangsanya pengung-pengung terus. Ke sana nggak tahu, ke sini nggak tahu, bingung aja kemana. Ini kemana sih kita? Membangun apa? Membangun yang hilirisasi industri. Terus membangun apa? Sudah bingung, sudah. Kenapa? Karena tidak ada grand design. Dan ingat baik-baik, saudara, satu bangsa itu bukan membangun bentuk fisik. Satu bangsa itu akan diberkati dan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur itu karena apa? Mendidik rakyatnya. Yesus tidak mendidik kita bagaimana kamu kaya. Nggak ada, saudara. Bagaimana kamu dapat kerja. Nggak ada. Bahkan orang ke Tuhan Yesus, kamu ikut saya nggak punya tempat tidur. Kamu kehilangan semua hartamu. Mau ikut? Aneh kan? Pendeta-pendeta sekarang, kamu jadi Kristen keras, kamu luar biasa diberkati. Tuhan Yesus nggak pernah janji itu. Kamu ikut saya, sangkali diri. Jual semuanya. Nah, yang ada yang ikut. Saudara, kenapa bisa berbalik seperti itu? Karena Tuhan Yesus sedang mendidik kita dengan iman kita percaya bahwa ada satu tempat yang disediakan bagi seluruh umat manusia sejak ada jatuh dalam dosa sampai ke akhir zaman manusia akan melihat dengan percaya kemuliaan Allah yang dijanjikan yang sampai hari ini kita pun belum masuknya. Dan kita akan bersama-sama masuk di sana. Abraham juga dengan kita sama, waktunya sama semua. Karena langit dan bumi belum diperbarui. Jadi mereka sedang istirahat semua. Daud, Salomo, dan semua orang percaya sebelum kita semua itu sedang berada di hadirat Tuhan. Menunggu apa? Menunggu langit dan bumi diperbarui. Dengan apa? Dengan iman. Buktinya apa? Janji Tuhan, bukan mata kita. Kalau melihat mata kita, oh ini dunia lebih nikmat. Wah ini. Kita menjadi matanya Lot, kita menjadi matanya Samson, kita menjadi matanya orang-orang yang jatuh dalam dosa, termasuk mata Daud yang jatuh dalam dosa. Saudara, segala sesuatu yang menggiurkan kita, yang membawa kita terseret dan kemudian terpikat, saudara harus tahu, dunia ini membuat kita menuju kefanaan. Apapun, saudara. Kalau mata kita tidak diberi mata Kristus, saudara, kita pasti ikut arus dan kita terhilang di sana. Ya. Jadi apel tuh, bukan hanya membawa ke satu tempat, tapi membawa ke satu tempat yang selama-lamanya, tempat yang sangat berguna, tempat yang terbaik, dan tempat yang sempurna, dan tidak ada lagi tempat yang lain. Ya, jadi saudara, kalau saudara lihat ini, Tuhan Yesus menyatakan kalimat-kalimat yang penting dan hanya Yohanes yang menuliskan ini. Yohanes 13, 14, 15, 16, 17. 13, 14, 15, 16, 17. 5 pasal. Itu adalah percakapan
the farewell discourse malam terakhir Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus waktu malam terakhir di hari Kamis itu, malam itu, nggak tahu dari sejak kapan, dari sejak mungkin sore gitu, dia berbicara 5 pasal ini, saudara. Dan betul-betul dipadatkan. Dan di situ dia mengatakan tentang satu yang belum dia ceritakan, belum pernah diajarkan adalah Roh Kudus akan dijanjikan kepada kamu. Injil yang lain tidak ada. Dan hanya Injil Yohanes. Yohanes dapat keistimewaan termasuk dia melihat akhir zaman. Rasul yang luar biasa. Yang betul-betul mengalahkan penglihatan, mengalahkan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak mendapatkan penglihatan seperti Yohanes. Satu-satunya Rasul melihat kemuliaan-kemuliaan dan penglihatan begitu limpah itu adalah Yohanes. Jika engkau ingin tahu percaya itu apa, baca Injil Yohanes. Wahyu, saudara, itu ada penuh dengan iman yang penuh dengan kemuliaan. Karena tanpa itu kita nggak akan mengerti baca itu. Kamu harus dilahir baru kan? Gimana lahir baru? Kita berpikir, kita melihat, nggak bisa, saudara. Kamu harus lahir dari atas. Kamu harus lahir dari Allah. Kamu harus lahir dari surga. Kamu harus lahir dengan kekuatan roh. Bukan lahir secara manusia. Nikodemus seorang spiritual yang tertinggi, dia berpikir secara manusiawi. Nggak nyambung. Imannya itu apa? Imannya adalah iman di dalam seluruh tembok-tembok pengertian manusiawi dan duniawi. Nggak bisa tembus, saudara. Kamu harus lahir baru. Kenapa? Kalau tidak lahir baru, matamu tidak akan bisa menembus kemuliaan Allah. Ya, oke, saudara. Kita belajar tentang arti kepergian. Ya, kita masuk lebih dalam sedikit. Saya tanya, saudara. Seseorang itu punya arti yang sedalam-dalamnya bukan pada waktu dia hadir, tapi pada waktu dia mati. Engkau mengenang suamimu, istrimu, anakmu. Waktu dia hidup, kamu nggak pernah kenang-kenang. Betul? Tapi begitu dia mati, apa yang dikerjakan, apa yang dia lakukan, semua bisa seperti itu dekat sekali. Kadang-kadang kita bisa tertawa sendiri, nangis-nangis sendiri, sedih-sedih sendiri, mengenang itu semua. Saya sampai hari ini paling terkena dengan papa saya itu cuma satu. Waktu mati panggil saya, waktu sebelum mati panggil saya. Aneh sekali. Apa yang dibicarakan? Bukan soal kerjaan, bukan soal apa. Enggak, Sir. Dia katakan, kamu pernah berjanji mau jadi hamba Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Karena saya disuruh sekolah teologi nggak mau, Sir. Papa sudah pendeta. Waktu meninggal dia pendeta. Karena kecewa dengan pendeta. Saudara, akhirnya kita tahu bahwa semua kita mengecewakan. Nggak ada manusia yang nggak mengecewakan. Jadi waktu dia mengatakan itu, saya tolak. Kenapa tolak? Sampai bertahun-tahun, bertahun-tahun. Dan bagaimana Tuhan kemudian proses akhirnya Tuhan berikan semuanya. Dan apa yang dia katakan benar adanya. Bukan dengan melihat. Dia melihat saya apa? Gak bisa, belum apa-apa. Ya, kalau kita melayani Tuhan, apa hasilnya? Nggak terlihat. Saudara, di dalam Ibrani 12, tokoh-tokoh iman, saudara baca. Seluruh tokoh iman itu tidak menerima apa yang dijanjikan Tuhan dengan melihat. Satu pun nggak ada. Abraham terima apa? Yusuf terima apa? Janji Tuhan di langit dan bumi yang baru dan keturunan yang seperti bintang yang seperti pasir di laut. Saya tanya, Abraham melihat nggak? Apa yang dilihat Abraham? Istrinya mandul, mati haid. Secara kasat mata nggak bisa tembus itu. Tapi Abraham beriman.
Nuh diberitahu akan ada air bah dari mana? Dari langit, bukan dari bawah. Akan ada bukan hujan, saudara. Air tercurah. Kalau hujan kan kita ada eh, gerimis gitu kan. Saudara, saya tanya, Nuh tahu nggak air hujan? Zaman Nuh dan sebelum Nuh tidak ada hujan, saudara. Dunia ini cuma diembuni, tidak ada hujan. Jadi beratus-ratus tahun dari sejak Adam sampai Nuh tidak ada hujan. Terus kemudian Tuhan katakan, aku akan berikan air bah. Kamu bangun kapal yang besar. Saya tanya, Nuh udah belajar bikin kapal nggak? Ada pengetahuan tentang perkapalan gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Waktu dia bikin dengan apa? Ya dengan petunjuk Tuhan. Bikinnya hampir 100 tahun. Jadi kalau saya justru ngerjain, bikin kapal 100 tahun, mungkin setahun aja sudah angkat tangan saya. Betul nggak? Apalagi dicaci maki orang gitu. Ngapain kamu? Bu bikin kapal. Ngapain bikin kapal? Apa itu kapal? Orang zaman dulu nggak ngerti. Kalau di pesisir ya tahu ada kapal. Ini kan bukan di pesisir. Terus bikin kapal mulai. Apa ini? Terus tambah gede, tambah gede. Orang itu, nah saudara ini perhatikan. Devosi itu penting dalam hidup kita. Kenapa? Devosi kita dengan Tuhan yang secara pribadi tiap hari itu akan membawa kita dibawa ke dalam seperti Yohanes melihat kemuliaan Allah yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Saudara, saudara pernah merasakan apa sulitnya Nabi Nuh waktu bangun itu dengan anaknya, mulai kesulitan secara fisik, secara teknis, dia nggak punya apapun, saudara. Keahlian itu dari mana? Dan waktu dia kumpulkan pohon-pohon besar, terus kemudian dia apa? Terus orang lihat, setiap hari dia ditanyai, ngapain kamu seperti ini? Kamu buat apa? Nengak. Ya, wah itu semua melakukan semua. Tiap hari Nuh sekeluarga dicecar habis, saudara, oleh media-media mainstream. Mulai dari TV One, Kompas TV. Saudara, semua media ini nggak ada kebenaran. Saudara dengar, semua media di Indonesia tidak ada kebenaran. Bahkan menutup kebenaran. Sangat munafik. Saya kadang-kadang setiap dengar ini yang dibicarakan apa sebenarnya? Ijazah palsu. Kalau negara ini benar, penyaringannya benar, dari sejak awal kan harusnya tahu. Tuh kok bisa nggak tahu? Ya ada yang busuk di sana, ada yang nutupi di sana. Bayangkan itu sistem yang bisa rusak seperti itu. Kalau terjadi betul-betul itu palsu, terus mau apa sih? Betapa bobroknya pendidikan sistem pemerintahan di Indonesia. Bobroknya luar biasa, busuknya luar biasa. Siapa berani berbicara seperti itu? Kalau zaman dulu ada seorang nabi berani dengan sekarang saya satu, tidak ada satu hamba Tuhan berbicara tentang ijazah palsu atau tidak. Semua bungkam semua. Di mana kebenaran itu? Padahal sangat gampang buktinya. Bagaimana untuk memperlihatkan yang benar atau nggak benar? Kamu punya uang asli baru tahu yang palsu, betul nggak? Bukan yang palsu buktinya yang asli, nggak bisa. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya adalah di yang asli. Kalau itu nggak ada, berarti semua palsu. Udah jawabannya gampang. Betul? Kalau yang asli nggak ada, ya semua palsu. Itu adalah ilmu kebenaran tentang otentikasi, identifikasi, dan semuanya. Dan saudara kita dalam kondisi yang berat sekali. Oke, kita yang terakhir membahas tentang Ibrani. Apa arti dasar dan apa arti bukti? Saudara, gampang sekali. Dasar nggak terlihat, bukti terlihat. Gampang. Jadi iman itu apa? Yang tak terlihat dan yang terlihat. Coba kalimat ini kita renungkan. Saudara, dikatakan iman adalah dasar apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Jadi harap itu kan datang nih harap. Kok iman? Harusnya adalah bukti. Bukti yang kita harapkan. Nah itu benar. Enggak, Alkitab mengatakan dasar. Dari iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, coba kita balik. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kan enak? Yang tidak terlihat dasar, betul kan? Yang terlihat itu bukti. Nah, itu iman. Saudara enggak? Itu iman agama. Tapi iman Kristen adalah dibalik oleh Tuhan. Ada seorang raja namanya Yehosafat. Waktu menghadapi tantangan-tantangan itu, dia melihat, semakin melihat tentara-tentara, Amon, Amonite, Menonite, semua gabung, semakin gabung, Yehosafat ini semakin kekuatan mereka besar yang luar biasa, saudara. Jadi semakin kita melihat kekuatan yang di luar itu, kita semakin ciut. Lihat lagi, semakin ciut. Lihat lagi, ciut, gitu. 10 pengintai dan 2 pengintai, 12 pengintai. Melihat, mengintai. Semakin mengintai, makin takut. Semakin melihat di dalam, semakin ketakutan. Kenapa? Udah, kita seperti belalang. Mereka gede-gede. Seperti Goliat. Gimana mau melawan ini? Kan Tuhan sudah janjikan, kita akan ambil tanah itu. Kamu tuh lihat kenyataannya. Dan kenapa 10 pengintai ini? Maaf, saudara. Kalau engkau punya iman seperti ini, engkau akan dibinasakan Tuhan. Dan 10 pengintai ini dibinasakan Tuhan. Dan ini nggak main-main, saudara. Dan yang hidup adalah Kaleb dan Yosua. 10 itu mati, saudara. Dan Tuhan tidak ingin ada orang percaya, beriman, berdasarkan ketakutan, ketakutan, ketakutan. Waduh, masalah kita besar. Ini kesulitan besar. Kalau tiap hari kita seperti itu, di mana iman percaya kemuliaan? Saudara, Tuhan katakan, aku memberikan percaya dan kau akan melihat dengan mata imanmu kemuliaan Allah. Jadi seberat apapun di depan kita, angin badai sehebat apapun, jangan takut. Kenapa? Karena badai disediakan untuk menguji pohon-pohon yang tidak akan runtuh karena badai. Mengapa kenaikan Tuhan naik ke atas? Karena Tuhan mengatakan, gerejaku akan melawan dunia, gereja akan bekerja untuk kerajaanku, dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Dan itu kata Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus pergi naik ke surga? Dia ingin menunjukkan dunia bahwa gereja Tuhan tidak terkalahkan. Siapa yang melawan? 10 pengintai melawan Yosua. Yang 10 melawan, singkirkan Tuhan. Yang berjalan adalah orang yang beriman. Saudara, coba kita pikir arah hidup kita itu kemana sebenarnya. Kita sedang dalam arah mengerti, percaya karena janji Tuhan. Karena apa yang diucapkan Tuhan. Karena ada kuasa roh dalam dunia spiritual itu. Sehingga kita bukan hanya melihat, tidak melihat pun, kita tetap percaya. Dan hampir semua tokoh-tokoh iman, dari sejak mulai Abraham, sampai ke semuanya yang tokoh iman, saudara, berjalan berdasarkan apa yang bukan yang dilihat. Yehosafat, ya, waktu melihat tentara itu tambah gede, dia tambah lihat, tambah gede, tambah lihat, tambah gede. Kemudian satu-satunya jalan atas semua nasihat para rohaniawan, para nabi, dikatakan nggak ada jalan lain. Bangsa kita pasti mati, hancur, dan binasa. Apa yang dilakukan? Mari kita berlutut kepada Tuhan. Kita menyerahkan pada Tuhan.
Kita bersandar pada Tuhan. Dan tidak ada kekuatan sebesar apapun yang tidak tergulingkan karena nama Tuhan. Dan mereka kemudian berdoa, mereka berpuasa, mereka menyerukan pada Tuhan. Dan kemudian seorang nabi datang mengatakan pada Yehosafat, jangan kamu pikir kamu yang berperang untuk Tuhan. Bukan, Tuhan berkata, aku akan berperang bagimu. Itu iman kita, saudara. Seolah-olah kita menghadapi stormy, storm gitu kan. Badai dalam hidup seolah kita itu menghadapi. Bukan, saudara. Yang engkau sedang kerjakan adalah bagaimana menghadirkan dengan imanmu kemuliaan Allah, kekuatan Allah dalam hidupmu. Badai sebesar apapun, itu dikontrol Tuhan. Hah? Ngerti maksudnya? Kalau Tuhan bisa ngontrol badai, apalagi Tuhan bisa ngontrol dirimu. Jangan takut dengan apapun. Di lembah kekelaman, dalam kesulitan. Engkau sedang percaya tanpa melihat apapun. Yang kamu penting adalah ada Roh Kudus yang memberikan Kristus pada saya. Saya punya iman di dalam dia. Dan waktu saya berjalan, sudah dalam setiap perjalanan, Tuhan berikan kekuatan. Bukan Tuhan berikan ketakutan. Tuhan berikan keyakinan, bukan Tuhan berikan kekendoran. Tuhan berikan kekuatan untuk hati kita semakin memegang firman Tuhan. Dan waktu kita melihat segala sesuatu itu, saudara, kita mengerti bahwa di belakang semua peristiwa ini, Tuhan bisa katakan, tenanglah semuanya. Tenang. Saudara, kita lihat sekarang yang arti bukti yang terakhir. Itu adalah dasar. Saudara, kenapa sih manusia itu selalu ingin bukti? Kalau tidak terbukti, kemarin saya baru tahu, ya, dengan kejadian ini, saudara, detail daripada semua itu pribadi manusia dibongkar, termasuk presiden kita yang ketujuh. Nilai-nilainya itu, transkripnya akhirnya dibongkar. Dan waktu dibongkar, C, D-nya itu banyak nilainya. A-nya cuma 3, B-nya cuma berapa belas, dan nilainya D. Saudara malu nggak? Manusia melihat apa yang terlihat, dan waktu dia melihat, seperti ini ya presiden saya, baru tahu. Dan dikatakan IP-nya nggak sampai 2, menurut penelitian, menurut apa yang ada. Kalau aturan daripada seluruh, kalau IP 2 itu DO, gitu kan? Tidak boleh melanjutkan, saudara. Saudara, itu semua dalam penyelidikan. Semakin kita menyelidiki, semakin ditutupi. Seluruh rahasia hidupmu dibongkar semuanya. Kamu semakin berbohong, kamu semakin dikuliti habis. Sampai tempat KKN-nya apa, semua diperkarakan, saudara. Kenapa? Kalau kamu terbuka di depan, semua beres. Nggak ada masalah. Gitu kan? Semakin ditutupi, itu semakin beres. Termasuk satu, seperti Yohanes, yang keluarganya Pak Paulus itu. Dalam YouTube-nya. Lama-lama saya kok merasakan ini. Dulu saya percaya kok sekarang jadi gak percaya. Secara logika betul-betul, saudara. Dari awal saya percaya. Apa yang terjadi saya tahu. Kenapa? Saudara, semua itu adalah kepalsuan. Negara ini penuh dengan kepalsuan. Negara ini sangat menjijikan. Dan kita tahu apa yang terjadi. Kita berjalan di tempat terus. Nggak pernah maju. Saudara. Jadi Belanda itu tahu hati bangsa Indonesia. Kelemahan bangsa Indonesia itu apa? Divide et impera. Diobok-obok terus puter aja gitu ya. Akhirnya jadi jenang. Jenang dari Kudus. Jenang dari Kudus paling enak. Diputer terus sampai jadi jenang. Dan memang itu cara dunia. Supaya Indonesia tidak maju. Terus jadi budak mereka. Ya.
Jadi saudara katakan bukti adalah segala bukti yang kita terima secara iman. Saudara perhatikan. Dikatakan di sini, harapan tak terlihat artinya adalah bukti yang tidak terlihat. Semua bukti terlihat. Kenapa ada bukti yang tidak terlihat dan bukti bisa di dalam sesuatu yang tidak nampak? Nah, itu adalah iman. Nah, saya beri contoh. Ya, ini tentang keluarga lagi. Ada seorang suami. Biasa suami itu nggak banyak dipengaruhi. Biasanya ibu banyak dipengaruhi dengan cerita-cerita. Apalagi telenovela gitu. Yang aneh-aneh itu pasti pengaruh. Bapaknya ini cerita cerita dengan saya. Pak, selama ini ya saya itu nggak ada masalah loh. Berpuluh-puluh tahun dengan istri nggak ada masalah. Tiba-tiba setelah dia melihat drama tersanjung 1 sampai 300, istri saya itu nggak ada masalah apapun. Itu mulai bau-bau baju saya. Bau parfum wanita enggak. Maaf Pak, sampai celana dalam saya itu diperiksa tiap hari. Kaos saya diperiksa kenapa? Karena dari film itu bagaimana kita tahu suami kita selingkuh. Wah itu dikasih cara satu dua sampai ada rambut wanita nggak di kaosnya. Nah, sampai gitu ya. Dulu yang percaya, tapi karena pengaruh dunia dengan segala cerita-cerita itu, dia boleh lihat di suaminya. Nggak perhatikan sedikit. Nah, ini nggak beres ini. Ada apa ini? Padahal nggak ngapa-ngapain ini sudah normal. Tapi karena pengaruh suara-suara itu, akhirnya otak kita nggak normal. Saudara. Dan banyak ibu-ibu sekarang otaknya rada-rada miring sedikit. Karena sudah nggak percaya, kenapa lebih percaya dengar yang tidak dipercaya? Akhirnya yang dipercaya, akhirnya jengkel dia. Udah susah-susah begini-begini, malah nggak nolongin saya kamu. Kamu malah saya udah begini. Apa yang salah dengan saya? Memang nggak ada yang salah. Setelah lama-lama jadi masalah nggak? Jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena kita selalu melihat bukti yang terlihat. Kita bukan beriman kepada yang tak terlihat. Kemarin saya di Jakarta, bukan kemarin, beberapa bulan yang lalu. Ada seorang datang, tiba-tiba air mata itu netes. Ya. Kenapa, Pak? Ada, Pak. Terus saya tanya, kenapa? Dia cerita semua. Saya habis-habisan. Dia ke Singapura. Dia kaya sekali. Dia tunjukin rumahnya, dia tunjukin mobilnya. Mobilnya Lamborghini. Dan ini habis semua. Kenapa habis? Dia main cuti di Malaysia, di Genting, di Singapura, dan semua habis. Dan sehabis-habisnya dia, saudara, istrinya tidak menghabisi dia. Istrinya tiap hari berdoa. Saya tanya, hai istri-istri, engkau seperti ini enggak? Pada waktu suamimu dalam kondisi hancur di dalam kelemahan seperti itu, engkau caci maki dia, hancur sudah, lebur. Tapi istrinya dia mengatakan, istri saya Pak, nanti sebentar lagi datang. Dia berdoa tiap hari selama 3 tahun. Tidak pernah absen. Saya tanya nggak pernah absen. Dan kekuatan itulah, imannya itulah yang membuat saya akhirnya berbalik kepada Tuhan. Dan saya percaya. Terus istrinya datang. Setelah ngomong istri datang. Pak, ini istri saya. Dan saya beritahu. Saya dengar dari Bapak, Ibu sangat menjadi ibu yang saya betul-betul kagum. Ah, enggak Pak. Semua orang percaya seperti itu. Katanya.
Saya tanya, kenapa ibu bisa punya iman seperti itu? Dia mengatakan satu kalimat, saya percaya suami saya adalah milik saya, bukan milik setan. Saudara, suaminya langsung rangkul dia. Saya percaya suami saya milik saya, bukan milik setan. Itu keluar dari mulutnya. Jadi saya dalam nama Tuhan saya berdoa, keluar, keluar. Akhirnya setan yang keluar. Tapi dalam kondisi apa? Dari titik nol, istilahnya gitu kan. Dari titik nol, saudara, semuanya habis, utangnya bertumpuk-tumpuk. Dan selama 5 tahun itu, jadi 8 tahun yang lalu, selama 5 tahun itu, bagaimana dia diubahkan dan semua akhirnya nggak seperti semula, tetapi dia kembali bisa menebus rumahnya. Saudara, iman yang seperti ini, yang dia dalam kondisi terpuruk apapun, dia tetap, dia milik saya loh. Dia yang Tuhan pilihkan bagi saya. Berarti saya punya hak dalam iman saya. Walaupun saya tidak tahu buktinya nanti dia bertobat atau enggak, saya percaya Tuhan yang kerjakan. Itu iman kenaikan Tuhan Yesus. Tidak hadir, tidak ada bukti, tapi kita percaya. Saya tetap pegang firman Tuhan. Dalam pastoral dan apapun, saya tidak keluar dari firman Tuhan. Dan saya katakan, kamu harus berdamai. Sampai kapanpun saya beritahu kamu, kamu harus berdamai. Kamu harus kembali, kembali. Nggak ada jalan lain. Jalan terbaik adalah berdamai. Saling mengampuni, dan tidak lain. Ya, mari kita berdoa dalam Tuhan. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini. Biarlah arti kenaikan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Sungguh-sungguh memberikan kami satu pencelikan. Iman yang kami miliki bukanlah iman yang mati, bukan iman yang ketakutan, bukan iman yang tanpa harapan, tapi betul-betul iman yang percaya menjadi dasar segala kami harapkan dan bukti dari semua yang tidak pernah kami lihat sekalipun. Dan kami melihat kemuliaan Allah memancar keluar dari kehidupan kami. Berkatilah kami Bapa, dan kami serahkan hidup kami dalam kuasa iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan pada Tuhan.